selamat datang di Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki kisah legendaris seorang satria yang berani melawan takdir, Wisanggeni. Simaklah perjalanan penuh pengorbanan, keberanian, dan kebijaksanaan yang ada di balik kisah hidup Wisanggeni, yang akan menggugah hati dan mengajarkan kita bahwa keberanian untuk menentang ketidakadilan adalah jalan yang layak ditempuh, bahkan jika itu berarti melawan takdir sekalipun. Dalam jagat pewayangan Jawa, langit merah membentang di atas kahyangan ketika petir menggelegar di antara awan. Pada saat itulah lahir seorang bayi yang kelak mengguncang dunia. Ia adalah Wisanggeni, putra Abimanyu dan Dewi Siti Sundari. Kelahirannya bukan sekadar anugerah, tetapi juga membawa pertanda bagi para dewa. Darahnya mengalir dari garis Pandawa, tetapi takdirnya tak dapat diramalkan oleh siapapun. Dewa Narada menatap bayi itu dengan sorot mata penuh kehati-hatian. Wisanggeni terlahir dengan api dalam tubuhnya, sebuah berkah sekaligus kutukan. Batara Guru, pemimpin para dewa, merasa gentar akan kekuatan yang terkandung dalam tubuh kecil itu. Di kahyangan, kabar kelahiran Wisanggeni segera menyebar. Para dewa berkumpul, membicarakan bayi yang lahir dengan cahaya menyala di tubuhnya. Tak ada yang tahu dari mana kekuatan itu berasal. Tetapi satu hal yang pasti, Wisanggeni bukan manusia biasa. Ia lahir dengan kesaktian yang tak lazim bagi manusia maupun dewa. Anak ini akan menjadi ancaman, ujar Batara Guru dengan suara berat. Darahnya memang Pandawa, tapi apinya bukan berasal dari dunia manusia. Dewa Narada, yang dikenal sebagai pembawa pesan para dewa, menggeleng. Bukan ancaman, tetapi ujian bagi kita. Jika ia dididik dengan benar, ia bisa menjadi pelindung bagi Pandawa. Namun, Batara Guru tak yakin. Para dewa percaya bahwa keseimbangan dunia harus dijaga. Dan Wisanggeni lahir di luar takdir yang telah ditetapkan. Cahaya yang menyelimutinya seperti kobaran api yang siap membakar siapapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, di kediaman Abimanyu dan Dewi Siti Sundari, Wisanggeni tumbuh dengan cepat. Tak seperti bayi pada umumnya, ia sudah mampu berbicara dalam hitungan bulan. Tubuhnya kuat, matanya bersinar penuh keberanian. Ketika ia menangis, langit seakan bergetar, dan saat ia tertawa, udara di sekelilingnya terasa menghangat. Batara Guru akhirnya membuat keputusan. Wisanggeni tidak boleh tinggal di dunia manusia atau kahyangan. Ia harus disingkirkan. Bayi ini akan membawa kehancuran, ujar Batara Guru kepada para dewa lainnya. Namun sebelum perintah itu dijalankan, Dewa Narada turun ke dunia dan menemui Begawan Manumayasa, seorang pertapa sakti yang hidup di gunung terpencil. Jaga anak ini. Ia harus tumbuh tanpa campur tangan para dewa, kata Narada. Begawan Manumayasa menerima bayi Wisanggeni dengan tangan terbuka. Di lereng gunung, jauh dari istana dan kahyangan, Wisanggeni akan dibesarkan tanpa tahu bahwa takdirnya telah menjadi bahan perbincangan para dewa. Ia tidak tahu bahwa sejak kelahirannya, dunia telah bersiap menghadapi kehadirannya. Dan di langit, petir masih menggelegar. Dibesarkan di lereng gunung, Wisanggeni tumbuh tanpa mengenal rasa takut. Ia mewarisi kesaktian dari Arjuna kakeknya, tetapi juga memiliki sifat berani yang melebihi siapapun. Sejak kecil, ia telah belajar ilmu kanuragan dari Begawan Manumayasa, seorang petapa sakti yang tahu bahwa bocah ini bukan manusia biasa. Di bawah bimbingan sang Begawan, Wisanggeni tidak hanya menguasai ilmu perang, tetapi juga memahami rahasia alam semesta. Ia diajarkan cara membaca pergerakan angin, memahami suara air, dan berbicara dengan api. Tubuhnya semakin kuat, pikirannya semakin tajam, dan dalam waktu singkat, ia telah melampaui para murid lain yang pernah berguru kepada Manumayasa. Wisanggeni memiliki semangat yang tak padamkan. Ia tak gentar menghadapi tantangan apapun. Saat usianya masih belia, ia sudah mampu berdiri tegak menghadapi harimau liar tanpa gentar. Tubuhnya tak terluka sedikit pun saat tertimpa batu besar dari puncak gunung. Begawan Manumayasa hanya menggelengkan kepala, menyadari bahwa anak ini bukanlah manusia biasa. Namun, bukan hanya kesaktian yang membuat Wisanggeni istimewa. Ia memiliki keberanian yang bahkan para dewa pun tak bisa padamkan.
Ia tidak tunduk pada siapapun, tidak takut akan hukuman, dan tidak terikat oleh aturan langit atau bumi. Jika melihat ketidakadilan, ia akan turun tangan tanpa berpikir panjang. Pada suatu hari, kabar tentang kesaktian Wisanggeni mulai terdengar hingga Kahyangan. Para dewa yang dulu berusaha menyingkirkannya, kini mulai merasa resah. Jika dibiarkan, Wisanggeni bisa menjadi ancaman yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Batara Guru memerintahkan para dewa untuk mengawasi pemuda itu. Ketika seorang dewa utusan turun ke bumi untuk mengujinya, Wisanggeni tidak ragu. Ia menerima tantangan tanpa gentar. Dengan tangan kosong, ia mampu menahan pukulan yang mampu menghancurkan gunung. Dengan satu hembusan napas, ia mampu menggoyahkan tanah di bawah kakinya. Para dewa yang menghadapinya terkejut, tak menyangka bahwa bocah ini memiliki kekuatan yang bahkan mereka pun sulit tandingi. Namun, Wisanggeni tidak mencari kekuasaan. Ia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya bukan makhluk yang bisa diperintah atau disingkirkan begitu saja. Ia ingin menegakkan kebenaran dengan caranya sendiri. Satu demi satu, ia menantang para dewa yang mencoba menghalanginya, hingga namanya menggema ke seluruh Kahyangan. Batara Guru semakin khawatir. Anak ini harus dihentikan, katanya kepada para dewa lain. Jika tidak, ia akan merusak keseimbangan dunia. Tetapi Narada, yang sejak awal melihat Wisanggeni sebagai harapan, berkata, mungkin bukan dia yang merusak keseimbangan, tetapi kita yang terlalu takut akan perubahan. Namun, kata-kata Narada tak mampu meredakan kekhawatiran Kahyangan. Wisanggeni telah tumbuh menjadi kekuatan yang tak bisa dihentikan, dan para dewa tahu jika dibiarkan, ia akan menantang takdir itu sendiri. Keberanian Wisanggeni membuat resah para dewa. Batara Guru menganggapnya sebagai ancaman, sementara Batara Narada melihatnya sebagai harapan. Namun, Wisanggeni tak peduli pada keduanya. Ia ingin menentukan jalannya sendiri. Selama bertahun-tahun, Wisanggeni telah melihat ketidakadilan yang dilakukan para dewa. Ia menyaksikan bagaimana Pandawa dikhianati, bagaimana manusia dipermainkan oleh kekuatan langit, dan bagaimana para dewa lebih sering bertindak sebagai penguasa daripada pelindung. Baginya, kekuatan bukanlah untuk menindas, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Maka, dengan keyakinan yang membara di dadanya, Wisanggeni memutuskan sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh manusia atau dewa manapun. Ia akan pergi ke Kahyangan, bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi untuk menuntut haknya. Tanpa takut, ia melangkahkan kaki menuju gerbang Kahyangan. Petir menyambar di langit saat para penjaga mencoba menghalanginya. Namun siapa yang bisa menahan Wisanggeni? Dengan satu gerakan tangan, ia menepis senjata-senjata para penjaga. Dengan satu pijakan kaki, tanah bergetar, membuat mereka gentar. Wisanggeni memasuki istana para dewa tanpa izin. Ia berdiri di hadapan Batara Guru, tatapannya tajam seperti bara api. Aku adalah keturunan Pandawa, darahku mengalir dari para ksatria. Aku datang bukan untuk meminta, tetapi untuk menuntut hakku. Para dewa murka. Batara Guru berdiri dari singgasananya, wajahnya merah karena amarah. Kau berani menantang kehendak para dewa? Suaranya bergema, membuat langit bergetar. Namun, Wisanggeni tak bergeming. Takdir bukan hanya milik dewa. Aku tidak akan tunduk pada siapapun, bahkan pada kalian. Batara Narada, yang sejak awal telah memperingatkan tentang keberadaan Wisanggeni, kini hanya bisa menghela napas. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa menghentikan pemuda ini. Mata Wisanggeni menyala seperti api. Tubuhnya memancarkan aura yang membuat para dewa gentar. Melihat keberaniannya, para dewa menjadi bimbang. Mereka telah berusaha menyingkirkan Wisanggeni sejak ia lahir. Tetapi nyatanya ia tetap berdiri di hadapan mereka, lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Akhirnya, Batara Guru mengangkat tangannya, memberi isyarat agar para dewa lainnya mundur. Jika kau menolak tunduk pada takdir, maka kau tak punya tempat di Kahyangan maupun di dunia manusia. Wisanggeni tersenyum seolah telah menduga hal ini. Aku tak butuh tempat di dunia manapun. Aku akan berjalan dengan kakiku sendiri, dengan jalanku sendiri. Ia berbalik, meninggalkan Kahyangan sebagaimana ia datang, tanpa takut, tanpa gentar.
Namun para dewa tahu ini belum berakhir. Wisanggeni adalah api yang tak bisa dipadamkan. Wisanggeni diusir dari kahyangan, dianggap sebagai pembangkang yang tidak bisa diterima di dunia para dewa. Keputusan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan, dan para dewa bersatu dalam keyakinan bahwa Wisanggeni harus dihentikan sebelum ia menantang lebih jauh. Namun hukuman itu tak membuat Wisanggeni gentar. Sebaliknya, ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Tidak ada lagi belenggu takdir yang mengikatnya. Tidak ada lagi batasan yang ditetapkan oleh para dewa. Ia justru merasa terlepas dari segala kekangan, dan ini memberinya kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh. Ia meninggalkan kayangan dengan hati yang penuh keberanian. Tanpa tujuan pasti, Wisanggeni mengembara ke dunia para manusia. Dunia yang menurutnya penuh dengan ketidakadilan dan penderitaan. Di dunia ini, ia menyaksikan penderitaan rakyat jelata, ketidakadilan yang dilakukan para penguasa, dan para penindas yang menjalankan kekuasaannya tanpa rasa malu. Semua ini membuat Wisanggeni semakin yakin bahwa perjuangannya belum selesai. Selama perjalanannya, Wisanggeni bertemu dengan berbagai sosok. Ia berjumpa dengan para pendekar yang memiliki ilmu kanuragan hebat, tetapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyamai kekuatannya. Mereka semua mengakui bahwa Wisanggeni adalah sosok yang luar biasa, tetapi tak ada yang bisa mengerti mengapa ia memiliki kekuatan sebesar itu. Ia juga bertemu dengan para raja, penguasa yang memerintah dengan tangan besi, tetapi yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka. Tidak satupun dari mereka yang memiliki visi yang lebih besar. Tidak ada yang siap melawan ketidakadilan yang telah lama merajalela. Raja-raja itu menganggap Wisanggeni sebagai ancaman dan mencoba mengusirnya, tetapi mereka pun tak bisa menghalanginya. Tak hanya itu, Wisanggeni juga bertemu dengan para pertapa yang hidup dalam kesendirian, mencari kedamaian dan pencerahan. Mereka mengajarkan dia tentang kedamaian batin, tetapi dalam hatinya, Wisanggeni tahu bahwa dunia yang sedang ia hadapi tidak bisa diselesaikan dengan ketenangan semata. Ada peperangan yang sedang menanti. Peperangan yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan hati dan pikiran. Di balik segala kehebatannya, Wisanggeni tetaplah seorang manusia yang memiliki hati. Ia tahu bahwa meskipun kekuatan jasmani dan batinnya luar biasa, ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Tanggung jawab untuk memilih di pihak mana ia akan berdiri. Apakah ia akan membiarkan ketidakadilan terus merajalela? Atau ia akan berdiri melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri? Dengan penuh keyakinan, Wisanggeni akhirnya memutuskan untuk memilih jalan yang penuh risiko. Jalan yang akan mengujinya lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan. Saat kabar tentang perang Bharatayuddha mulai terdengar, Wisanggeni kembali ke pihak Pandawa. Ia merasakan darah para leluhurnya mengalir dalam dirinya, menggerakkan hatinya untuk berdiri bersama mereka. Namun, meskipun keinginannya tulus untuk membantu, para dewa telah menetapkan takdir yang tak bisa diubah. Bharatayuddha harus berjalan tanpa kehadirannya, karena dalam pertempuran besar itu, takdir dunia harus berjalan sesuai dengan kehendak para dewa. Di tengah kebingungannya, Wisanggeni tahu bahwa kehadirannya akan memperkeruh keadaan. Ia tak ingin menjadi alat dalam pertarungan yang lebih besar dari dirinya, tetapi hatinya berkata lain. Ia ingin melindungi mereka yang diperjuangkan oleh Pandawa, kebenaran, keadilan, dan kehormatan, yang terancam oleh adik-adiknya yang memilih jalan kelam, yaitu Kurawa. Namun, takdir yang sudah ditetapkan oleh para dewa tak bisa dihindari. Batara Guru, yang merasa terancam oleh kekuatan Wisanggeni, memerintahkan agar Wisanggeni dimusnahkan sebelum perang dimulai. Dalam pandangannya, Wisanggeni adalah gangguan yang harus dihentikan, karena kekuatan dan keberaniannya bisa mengubah jalannya peperangan. Para dewa pun berkumpul, membicarakan cara untuk menundukkan ksatria yang tak bisa dihentikan itu. Mereka memutuskan untuk memanggil segala bentuk senjata dan mantra untuk mengalahkan Wisanggeni. Namun, meskipun mereka mengerahkan kekuatan tertinggi mereka, tak ada senjata yang mampu melukainya.
pedang-pedang sakti yang telah mengalahkan banyak musuh tak berdaya ketika menyentuh tubuh Wisanggeni. Mantra-mantra yang diucapkan oleh para dewa untuk mengikatnya tak mampu menembus perlindungannya. Dalam keputusasaan, para dewa mencoba segala cara yang mereka ketahui. Mereka memanggil kekuatan-kekuatan dari alam semesta, tetapi Wisanggeni selalu menghindar, mengatasi segala rintangan yang mereka buat. Setiap kali mereka berpikir mereka berhasil, ia meloloskan diri dengan cara yang tak pernah mereka duga. Para dewa akhirnya menyadari bahwa kekuatan Wisanggeni bukan hanya berasal dari tubuhnya yang luar biasa, tetapi juga dari ketulusan hatinya. Ia tak takut mati, tak takut akan ancaman apapun, dan tak mau tunduk pada apa yang dianggap sebagai takdir yang sudah ditentukan oleh para dewa. Kekuatan itu berasal dari kebebasannya, dari keinginannya untuk menjalani hidup menurut pilihan sendiri, tanpa terikat pada batasan yang dibuat oleh para penguasa langit. Dalam kebingungan mereka, Batara Narada muncul dan menegaskan kepada para dewa, tidak ada yang bisa menghentikan Wisanggeni, karena ia adalah pembawa perubahan, bukan penghancur. Jika kalian terus mencoba menindasnya, maka kalian akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekuatan fisiknya. Namun, para dewa tetap teguh pada pendiriannya. Mereka harus menghentikan Wisanggeni, apapun caranya. Tapi meskipun segala usaha telah dilakukan, tidak ada yang bisa menundukkannya. Takdir kini berada di ujung pertarungan yang jauh lebih besar daripada sekadar perang Bharatayuda. Dalam kesunyian yang mendalam, Wisanggeni merenung. Ia menyadari bahwa keberadaannya di medan perang Bharatayuda akan mengubah jalannya peperangan. Jika ia ikut serta, dengan kekuatan yang dimilikinya, tak ada keraguan bahwa pihak Pandawa akan meraih kemenangan dengan mudah. Namun, meskipun hati kecilnya ingin membantu leluhurnya, Wisanggeni mulai memahami bahwa kemenangan yang diperoleh tanpa perjuangan bukanlah kemenangan sejati. Kemenangan yang diperoleh dengan kekuatan luar biasa, tanpa melalui pertarungan yang adil, hanya akan mengurangi makna dari perjuangan itu sendiri. Dalam hati Wisanggeni, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar memenangkan perang. Ada kehormatan yang harus dijaga, dan ada pengorbanan yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan semesta. Ia tahu bahwa meskipun ia memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan itu tak bisa mengalahkan takdir yang telah ditetapkan oleh para dewa. Wisanggeni mulai merasakan bahwa keberadaannya di dunia ini bukan hanya untuk bertarung dan mengalahkan musuh, tetapi untuk mencari makna yang lebih dalam. Ia adalah bagian dari semesta yang lebih besar, dan semesta itu mengharuskan adanya keseimbangan. Jika ia ikut serta dalam peperangan dengan kekuatan yang tak terbatas, maka ia akan mengganggu tatanan yang sudah ada. Peperangan itu harus berjalan dengan cara yang semestinya, dengan segala kesulitan yang dihadapinya. Akhirnya, dalam sebuah keputusan yang tak terduga, Wisanggeni memilih untuk mengorbankan dirinya. Ia memilih untuk tidak terlibat dalam peperangan yang akan mengubah nasib dunia ini. Ia tahu bahwa jika ia terus berjuang, ia akan memudahkan jalan kemenangan bagi Pandawa. Tetapi kemenangan itu tak akan memiliki arti yang sama. Ia harus melepaskan diri dari dunia ini, mengembalikan kekuatan yang ada padanya kepada semesta, dan memberikan kesempatan bagi para ksatria untuk berjuang dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan keputusan itu, Wisanggeni melangkah menuju api yang telah lama menjadi simbol keberadaannya. Api itu bukan sekadar api biasa, tetapi api yang mengandung kekuatan semesta, api yang mampu mengembalikan segala sesuatu ke asalnya. Wisanggeni menatap api itu dengan penuh ketenangan. Tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, ia menyerahkan dirinya pada api tersebut. Saat tubuhnya menyentuh api, segala kekuatan yang ada pada dirinya kembali ke semesta, menyatu dengan alam yang lebih besar. Wisanggeni menghilang dalam kobaran api, mengembalikan segala kekuatan yang diberikan para dewa kepadanya. Ia tahu bahwa pengorbanannya ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru, sebuah permulaan bagi semesta untuk menjaga keseimbangannya. Dengan pengorbanannya,
Wisanggeni menegaskan bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang diperoleh dengan mudah, melainkan kemenangan yang diperoleh dengan perjuangan yang penuh makna. Dan dalam kesunyian itu, semesta menerima pengorbanannya, mengembalikannya ke asalnya, tempat yang jauh lebih luas daripada dunia yang dikenalnya. Kematian Wisanggeni bukanlah akhir dari kisahnya, tetapi justru awal dari legenda yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Meskipun tubuhnya telah kembali menjadi bagian dari semesta, namanya tetap hidup dalam setiap pertunjukan wayang. Di panggung-panggung kehidupan, ia menjadi simbol keberanian yang menolak tunduk pada aturan yang tidak adil. Pandawa berjuang tanpa kehadiran Wisanggeni, namun mereka tahu bahwa arwahnya tetap bersama mereka. Meskipun ia tidak lagi hadir di medan perang secara fisik, semangat perjuangannya terus menginspirasi mereka. Setiap kali peperangan menguji nyali mereka, ketika ketakutan dan keraguan menghampiri, mereka teringat pada Wisanggeni, ksatria yang berani menantang para dewa dan memilih jalan yang penuh pengorbanan. Di setiap pertempuran, para Pandawa mengenang sosok Wisanggeni sebagai pengingat bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang diraih tanpa tantangan. Mereka tahu bahwa setiap langkah mereka dalam perang besar ini adalah hasil dari perjuangan yang tak hanya bersumber dari kekuatan fisik, tetapi juga dari keberanian hati untuk menentang ketidakadilan. Seiring berjalannya waktu, kisah Wisanggeni menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah para Pandawa. Nama Wisanggeni terus dikenang oleh para ksatria dan rakyat jelata, sebuah warisan yang tak akan pudar. Ia menjadi simbol bahwa kadang pengorbanan terbesar datang dari pilihan yang penuh risiko, dan bahwa kebesaran sejati datang dari keputusan untuk tetap setia pada prinsip, meski harus mengorbankan segalanya. Di balik cahaya bintang yang bersinar, Wisanggeni tetap ada. Ia bukan sekadar tokoh dalam pewayangan, tetapi juga semangat yang terus hidup dalam kisah-kisah manusia. Setiap kali seseorang memilih untuk menentang ketidakadilan, setiap kali keberanian lahir dari hati yang penuh keyakinan, disitulah Wisanggeni menghidupkan dirinya kembali. Takdir mungkin ditentukan oleh para dewa, tetapi keberanian untuk menolak tunduk tetap milik manusia. Wisanggeni telah mengajarkan bahwa tak semua garis harus diikuti, dan bahwa kadang takdir yang tampak telah ditentukan masih bisa diblokkan oleh mereka yang berani melangkah. Ia menunjukkan bahwa ada jalan lain bagi mereka yang bersedia keluar dari batasan yang telah dibuat oleh penguasa, baik di dunia maupun di langit. Kisah Wisanggeni tak berakhir setelah pengorbanannya. Kisah itu berulang, tak hanya di dalam pewayangan, tetapi dalam kehidupan nyata. Setiap kali seseorang memilih untuk melawan ketidakadilan, mengangkat suara yang tertindas, dan berjuang demi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Keberanian Wisanggeni tidak pernah pudar. Ia tetap hidup di dalam setiap perjuangan yang dilandasi oleh rasa keadilan dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Ia menjadi bagian dari jiwa setiap orang yang berani menghadapi dunia dengan prinsip yang tak gentar, meskipun jalan yang mereka pilih penuh rintangan. Kisah Wisanggeni, dengan segala pengorbanannya, adalah warisan abadi yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Kisah itu akan terus ada, berulang dalam setiap langkah keberanian yang diambil oleh mereka yang berani menentang tirani dan memilih untuk menempuh jalan yang benar. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan sejarah kita kali ini di Kitab Mawas Diri. Semoga kisah Wisanggeni, ksatria yang menentang takdir demi kebenaran dan keadilan, memberi inspirasi bagi kita semua. Ingatlah, dalam hidup kita, keberanian untuk melawan ketidakadilan adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang sejati. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya